Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Selamat malam warga net dan teman Pro 2. Kita kembali lagi di RRI Live Music, RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Dan buat warga net tentunya juga teman Pro 2 kalau hari ini bersama saya Angga dan juga dia Evan Sentosa. kita bakal ngobrol-ngobrol bareng band yang pokoknya asik banget nih bersama Majestic Boys. Halo. Halo Mas. Hampir belibet saya nyebutnya ya. Jadi boleh perkenalkan diri dulu dong, ada siapa-siapa aja nih? Ada gitar lagi, ada efek, ada drum. Oh orangnya ada ya? Oke, boleh perkenalkan dulu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Wira Mahadika Respati. Saya di sini selaku vokalis dari Majestic Boys. Oke, di sebelahnya ada Yang paling cantik. Aku seneng banget nih malam ini. Oh, ada yang cantik ya? Akhirnya ya. Karena biasanya kan cowok. Cocok semua, akhirnya ada yang cantik malam hari ini. Dengan Perkenalkan, nama saya Fani Anzalia. Di Majestic Boys saya menjadi drummer. jadi drama Dan saya Dava, saya selaku gitaris. gitaris dari Majestic Boys ya. Ada butuh personel lain nggak? Iya. Karena kalau dilihat kurang ya. Iya kurang. Ada 4 ya. Oh enggak, kalau misalnya butuh tukang gulung kabel, kita ada tinggal gulung. Boleh deh. Boleh. Oke, yang pastinya Evan itu kalau ngobrol bareng Majestic Boys, bareng Dava, Fani dan Wira, Fani dan Dava kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar.
RRI Live Music di RRI Net. Masih di Live Music RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Oke, masih bareng Anda dan juga Evan ya. Iya, betul banget. Malam hari ini Evan kita nggak hanya didengar di Pro 2 FM di 90,9 FM, tapi juga kamu bisa saksikan di channel YouTube RRI Net Jambi. Iya, betul. Dan juga nanti bakal tayang di RRI Net ya, teman Pro 2 ya. Jadi silakan ditunggu aja jadwalnya. Baik, kita balik lagi sama Majestic Boys. Anda pengen tahu kenapa memilih nama Majestic Boys? Tapi gini loh, Majestic Boys. Iya, Kok ada perempuan di dalam? Iya. Gimana ceritanya? Ada konspirasi sih. Iya. Gimana cerita? Oke, silakan. Ini siapa jawab? Alkom. Kalau apa aku aja? Oke, silakan. Kalau Majestic sih Mas, dulu sih Pan ini kebetulan drama kedua kita. Yang pertama itu ada dulu teman kita, tapi ya nggak bertahan kan, jadi akhirnya kita gantikan Fani. Kenapa Fani mungkin dipilih? Karena betul juga Fani ini Mas punya band juga dengan aku berdua. Di luar Majestic sudah lama kita sering ngeband sih ya. Dan juga ya di sinilah sebenarnya tombak uji Majestic Boys. Keren. Gitu ya alasannya ya. Kenapa yang lama nggak bertahan? Kurang Apakah ada semacam beda rasa, beda kayak berat jawabnya. Jawabnya berat sih, Pak. Berat ya. Soalnya drummer yang pertama itu Atau beda aliran. enggak aliran Aliran sama. dari regionalnya beda-beda semua. Oke, beda semua. Kalau dapat kemana tuh biasa genre? Aduh. Saya mau jawab ya, tapi Dia main kok aduh. soalnya ini saya kalau base-nya jazz sebenarnya. Yes. Karena ngikut papa dulu. Oh, oke. Cuman ngerasa kayak jazz waktu masih SMA ya. Dan kayak sekarang kan jazz semua. Lebih lagi kan. Iya, lagi. Kayak waduh gak ada yang cuma main jazz tuh, jadi kemana? Coba main blues rock gitu kan. Gak ngajak sih. Oh. Gak ngajak. Coba ngajak enggak. Kita main gundu. Oke, karena nggak ada teman main. Iya. Akhirnya, iya. Tapi kan ini apa bisa dibilang Majestic Boys ini genrenya kan agak apa ya? Agak meleset jauh lah dari jazz gitu. Iya, lu punya Malah suara. nggak ada jazz, malah nggak ada jazz. Iya, memang meleset jauh gitu loh. Kok kamu bisa nyaman? Nyaman gak sih? Kita pengen nyaman, nyaman ya? Nyaman. Karena Kok bisa gitu? kalau mau ikut idealis, mendingan solo aja. Kalau nge-band kita harus berusaha idealis. Iya, kalau memang mau idealis ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan kayak jadi Inwi, jadi siapa instrumen sendiri ya? Yang lebih Uangnya nggak kuat kalau sendirian. Oke ya, karena jujur karena harus ini ya, apa namanya itu ngebayar adisional. Iya, lagi. Kalau di Majestic kan kamu udah punya adisional. Iya, nggak perlu lagi. Iya. Udah bahaya tak? Politik sekali adisional. Kami adisional juga kan? Nggak, canda doang. Kita sedang menanamkan bibit perpecahan sebenarnya. Oke, kalau Pani genrenya biasa apa? Maksudnya genrenya biasanya apa? Genrenya apa sih? Kalau saya tuh pertama turun ngeband, pertama kali genre popang. Popang. Popang, rock, alternatif, gitu. Terus gabung di Majestic itu masuk kayak keluar dari zona nyaman gitu mas. Keluar zona nyaman. Ya karena sebelumnya tuh belum pernah kepikiran bakal main genre kayak gini, blues, kayak ya rock blues begitu, belum pernah kepikiran. Gak pernah kepikiran ya. Jadi itu kayak belajar juga kan dari sini.
jadi ngeracun ini siapa sebenarnya? Wira, jujur, nggak apa-apa ya. Nyantai aja Wira, nggak apa jujur aja. Kamu yang ngeracuni mereka semua. Kenapa? Nggak pakai cyanida kan? Oke, kalau Wira sendiri gimana? Kalau mungkin gini mas, dulu itu kan kita pernah mau buat sebelum buat Majestic itu gue ada bertiga sama teman kan. Kebetulan waktu itu tuh mau bantuin solonya Dapa di zaman itu. Cuman karena teman-teman tuh basically-nya mereka tuh rock semua. Jadi pemilihan lagu pun ya nggak bisa langsung yang langsung ngikutin selera Dapa kan. Jadi pelan-pelan itu kayak kita kasih apa yang paling bisa mendekatin tapi nggak terlalu jauh dari mereka gitu. Jadi akhirnya di tengah jalan itu saya jadi ini, awalnya saya edisional dia memang beneran. Tapi pas di tengah itu malah dia nggak cocok lagu-lagunya tuh kan, kayak lagu waktu itu kan. Jadi akhirnya ya sudah, lambat waktu ya berjalan, saya jadi vokalis malah. Jujur ya, kita tradisional. Padahal bukan ada konvensional kan? Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Karena kan nggak dibayar. Oke, tapi karena aku nih pengen tahunya anak band ini, itu tuh dari awal masuk ke anak band ya, itu tuh memang fokus konsisten megang gitaris, drummer, atau gimana? Atau gimana mungkin gini? Atau dari gitar mana yang ada posisi yang kosong itu ngisi gitu loh. Kayak di main bola kan kayak gitu tuh. Waktu jadi penyelam, aku jadi gelandang, aku jadi back. Karena nggak ada yang jadi jadi kiper atau ya belakangan terlambat kan. Sudah kamu jadi kiper aja. Nah, gimana nih kalau dari kalian? Kalau dari pengalaman kami ya, kami nggak tahu juga ya yang lain gimana. Tapi kalau dari pengalaman kami, saya itu biasanya emang di gitar. Memang nggak bisa main lain. Kalau teman yang lain, kayak Wira dia bisa main bass, bisa main drum juga kan. Si Fani bisa main drum, bisa main gitar. Jadi gara-gara saya cuma pegang satu, aku pokoknya harus di gitar aja. Nggak bisa pokoknya. Gak asik ya orangnya. Dia nggak bisa main sama yang lain gitu. Dia main sendiri aja. Oh jadi memang ada memang fokusnya di gitar ya. Kebetulan juga ada gitar di rumah. Ada juga ada gitar. Tapi nggak bisa main gitar, cuma dipajang aja. Wah, ini gitar bagus ya. Oke, kalau Rani? Saya itu emang basic dari kecil drum kan. Main drum itu dari kelas SMP. SMP ikut les. Oh memang ikut les dari awal? Sebelumnya kan belajar sama ini guru ekstrakurikuler di sekolah. Terus sama orang tua kayak dimasukin les gitu. Habis itu benar-benar kayak nggak ngerti main alat musik yang lain selain drum gitu kan. Jadi lama-lama belajar gitar juga di rumah, tapi sama abang gitu. Tapi kalau gitar sih umum lah ya, maksudnya tuh rata-rata kalau tongkrongan bisa lah main gitar, bawain lagu lah minimal, meskipun nggak sampai ke chord yang rumit atau main leadnya dan sebagainya. Nah kalau Girani nggak tahu dulunya dia ini adalah tukang gulung kabel. Jadi teman berdua yang udah warganet, jadi Wira ini dulunya adalah pemain gitar. Iya, kita tahunya itu pemain gitar. Tiba-tiba dia ngomongnya awal gitu ya. Iya benar. Bang, aku ada project nih gitu. Oh boleh. Terus ditanya, lu gak main gitar lagi gitu? Nyambi vokal banget. Kaget nih, kok bisa jadi vokal gitu, jadi vokalis. Tadi oke lah, tadi awalnya adisionalnya Dapa ya. Adisionalnya Dapa. Terus jadi vokalisnya gimana cerita? Kalau saya kebetulan mas mungkin dari SD ya. Sudah sering nyanyi di rumah. Kebetulan nenek pun ngeband di zaman muda. Wow. Nenek pernah di RRI, tapi tahun berapa saya lupa ya.
jadi pengen kenal sama nenek gitu. Iya masih ada tuh mas. Masih ada di rumahnya. Masih ada. Dari ini sih dari kebetulan juga kan dari nenek itu yang paling kuat untuk musik. Kalau nenek sering nyanyi di acara-acara nikah keluarga atau di rumah pun sering sih. Waktu dulu belajar gitar awal-awal pun saya juga untuk belajar dari pengiring itu malah ke nenek dulu. Ya ngiringin nenek kan dari nadanya terus segala macam kan. Baru ke orang. Cucu nenek. Kebetulan tinggal dengan nenek juga mas. Oke, mudah-mudahan kelakuannya nggak kayak ini ya, nggak kayak salah seorang personil yang dikit-dikit ngadu sama mama gitu. Proses satu namanya. Oke, keluarga Ahmed dan teman berdua ya, emang kita break dulu sejenak, nanti kita bakal lanjut lagi tentunya jangan kemana-mana, tetap di Live Music RRI Net. Contoh yang Anda dengar.
Baby Blue Eyes by Roy the Moon. My eyes don't know the blind without her. The way she move, I'll never double. When she talks, it somehow creeps into my dream. She's a doll like cat's a winner. All in love and no beginner. You'll have very cracks and understand she means. Baby, baby blue eyes, stay with me by my side till the morning through the night. Stand here holding my side, close your baby blue eyes. Every moment feels right, and I may feel like a fool, but I'm only one dancing with you. Oh, I drive home against the stand. I'll let it think I'm better man for all the thing was sleeping not to do. See where he goes and always fall. And let it think seems so and all, but how the story seems so right. My eyes don't believe her, but my heart stands by her. Baby, baby blue eyes, stay with me by my side till the morning through the night. Stand here holding my side, close your baby blue eyes. Every moment feels right, and I may feel like a fool, but I only want dancing with you. I swear I don't dare, I swear I don't dare. I'd do whatever it takes to see those baby, baby blue eyes. Stay with me by my side till the morning through the night. Stand here holding my side, close your baby blue eyes. Every moment is right, and I may feel like a fool, but it's only one dancing with those baby, baby blue eyes. Stay with me by my side till the morning through the night. Stand here holding my side, I'm closing your eyes. Every moment is right. I'm good at my without her, the way she move and never double. When she talks, it somehow creeps into my dreams. Okay, thank you. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Music, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Iya, masih bareng Evan dan juga bareng Angga ya. Kita lagi dari sama Majestic Voice. Nah, Oke. Nah berarti kan tadi si Wira ya. Nah Wira ini kan dari kecilnya nyanyi terus ya. Iya benar. Nah waktu itu kenapa nih mau jadi gitaris? Karena juga waktu SMP itu kan kita kalau nyanyi aja itu kan susah mas.
kalau enggak. Jadi cari alternatif sih waktu itu kan. Apa yang paling bisa ngiringin suara saya gitu kan. Ya saya belajar gitar, kebetulan juga teman-teman dekat rumah tongkrongan itu lagi gencar-gencarnya main gitar kan. Belajar waktu SMA diajakin ngeband pas kelas 1 pertama kali. Itu pun awal-awal cuma ngisi parade band gitu sih mas. Ya akhirnya ketemu Dava waktu SMA. Dia sempat pindah ke sekolah saya. Kita sekelas. Ya dapat cerita, dapat ternyata anak ini juga gitaris. Akhirnya main-main sampai kuliah sering. Tapi dulu kita nggak pernah buat band ya? Pernah? Sekali cuma dia keluar mas. Kayak nggak kepikiran. Jarang gitu malah. Kita lebih sering cerita. Iya pernah ya sekali ini. Iya. First time nih. Ikut festival juga. Iya, 5 tahun kita main. Ini kayak Majestic Boys. Oh, oke. Tapi memang awalnya dari tongkrongan SMA ya? Iya benar. Enggak, dari tongkrongan dekat rumah. Waktu SMP kelas 3. Oh dari SMP dekat rumah jadi ceritanya? Enggak, beda mas. Cuma kita ketemu SMA pas kelas 2. Akhirnya ya saya kan dari SMP tuh sering-sering main terus sampai SMA ya. Ketemu Dava akhirnya sampai sekarang. Ketemu Fani pas kuliah sih. Oh gitu. Enggak sebenarnya dari SD juga main. Maksudnya pulang sekolah langsung main. Pulang sekolah langsung main. Gak usah di rumah. Oke. Jadi memang awal mulanya memang ini ya, memang hobi ini apa namanya main gitar. Terus pertama kali ngeband kalau Wira apa? Dalam itu format band. Waktu kelas 3 belajar itu sebenarnya waktu SD itu mas kita ini ya sama-sama teman-teman satu kelas SD gitu kan dekat rumah tuh ada studio. Jadi kita pernah nyewa itu sebenarnya sudah main band tapi nggak bisa main. Sewa dulu, coba-coba gitu. Nggak ini juga sih mas. Enggak gabut bener loh maksudnya gini loh. Jadi orang biasanya datang kayak nyewa bisa kayak ngerental PS lah ya. Kalau nggak paham main PS tuh masih maklum gitu loh. Masih bisa macam-macam tombol ya petak bulan ekstra macam-macam. Ini nyewa studio masuk ke dalam bingung mau ngapain gitu. Iya itu kan. Tapi aku pernah juga kayak gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah SMA ya, kita nekat-nekat main. Ternyata akhirnya pada jujur nggak ada satupun yang bisa main drum. Serius. Jadi waktu itu akhirnya coba-coba semua nggak ada yang ini, nggak ada yang bisa. Akhirnya abang-abang yang jagain tuh main si part drum. Itu lucu banget sampai sekarang tuh kalau kita ngumpul tuh jadi cerita banget tuh. Nah kalau Ira tuh gimana tuh? Itu waktu SD itu mungkin gak ada yang bisa sama sekali mas. Itu kita cuma berebut waktu itu kan karena drum itu kan alat musik yang paling sulit lah dicari kan. Kalau kita kan banyak. Iya ditemunya. Jadi kita tuh ya sama nih. Sudah ini kan, karena itu juga yang punya studio tetangga, jadi untuk harga segala macam tuh bisa di-counting lah kan. Oh, Seperti itu kan. Dan juga waktu main tuh ya rebut-rebutannya main drum pada waktu itu. Yang paling ini kan satu gantian, yang paling siapa yang paling bisa padahal nggak ada yang bisa. Kalau dari Diva tadi memang kursus ya? Fani. Lu Diva mikirin siapa ya? Gue kepikiran ya. Fani kalau Fani Saya itu kan sebelumnya tuh sama guru ekstrakurikuler di sekolah baru tahu dasar-dasar main drum gitu. SMP itu. Baru dimasukin kursus. Ya, terus maksudnya pertama kali kamu dalam format band itu kapan? Format band itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, siapa ngajakin? Jadi di SMA tuh ada SMP-nya juga. Terus teman yang SMP anak kelas 3 ngajakin bikin band. Oh gitu. Tahun-tahun 2016-an itu. Tapi di situ nggak ada anak SD ya? ada di sana ada SMP, terus ada anak SD. Tahu-tahu anak SD itu sering malakin anak SMP. Kayak berarti ada anak SMP
ngajakin bikin band. Bikin band. Terus dari kelas saya tuh ada 2 orang yang satunya main bass, satunya main gitar gitu. Jadi kita bikin band. 3 orang. 4 berarti. Oh sama vokalis. Iya. Oh iya. Yang satu kan anak yang SMP tuh teman saya SMP. 2 lagi cowok. Kalau teman sekelas sama saya. Oke. Jadi berempat. Itu waktu main band pas format itu bawa lagu apa? Itu genre popang, Pak. Popang. Ya, itu dari Gokil ya. band Frucis Palembang. Putih Abu Iya, ya. iya. Lagi naik-naik itu dulu. Iya, gokil ya. Anak-anak maksudnya itu gimana ya? Angga tuh besar dengan lagu Dewa 19, Silon Seven, Peter Pan. Masuk ke studio tuh mainnya lagu itu gitu. Iya. Ini langsung popang yang luar biasa. Kalau Dapo gimana? Kalau Dapo yang ingat ya, waktu itu SMK kelas 1. Itu waktu itu ada teman satu ngajakin main band untuk main di festival, cuman dia kan beda sekolah. Jadi saya itu ngebawain sekolahnya dia. Jadi saya nggak. Hebat bisa bawain sekolah. Boleh ya? Berat ini. Gimana kemarin tuh bisa, nggak tahu kenapa bisa. Kan ada guru-gurunya juga ngizinin kan. Kamu bisa bawa sekolah gitu. Oh, bukan sekolah. Iya, Nggak bawain nama sekolah. bawa, iya mewakili sekolah Iya, itu. sekolah orang, bukan sekolah saya. Agak lama dia nangkep ya. Padahal saya bisa main sendiri. Oke, jadi kamu mewakili sekolah itu. Iya. Kok boleh gitu? Maksudnya biasanya kan kalau atas nama sekolah, kadang-kadang gurunya kan pasti ini kayaknya bukan murid kita deh. Atau memang maksudnya tuh Kurang personil mungkin. iya, gimana ceritanya kok bisa gitu? Mungkin istilahnya mungkin saya itu dijadikan adisionalnya. Oh, dia pernah jadi adisional. Iya. Sebelum mengadisionalkan orang lain. Itu pertama kali. Pertama kali ya. Pertama kali. Kenapa? Kok bisa? Maksudnya, kok bisa kamu jadi bareng sama mereka? Apakah karena teman tongkrongan kah? Apa gimana? Oh, teman dari SMP. Oh, teman dari SMP. Iya, cuma 1 orang ya, cuma dia nih yang bawa ya aku. Karena kenalin teman-temannya. Oke, jadi karena dia ngenalin kamu ke teman-temannya ya. Akhirnya kalian, yaudah kita bikin band. Tapi nggak bikin band juga sih, cuman untuk hari itu aja festivalan, main festival. langsung bubar. Subar. Nggak ada kabar. Diajakin ngeband Nggak mau lagi. Band sementara. Kayaknya itu ada suatu hal yang kayaknya main dengan ini nggak asik deh. Tapi bukan damai ya. Bukan damai ya. Bukan damai. Karena waktu itu mas saya bukan jadi gitaris, saya jadi basisnya. Oh, jadi basisnya. Iya deh. Nggak jadi lah. Oke, jadi akhirnya ini ceritanya kalian membentuk Fani tadi drama kedua ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu Majestic Boys ini kapan nih? Kapan masanya itu kalian mulai, oke deh kita ngeband terus bikin nama Majestic kapan? 2022 ya? Desember. Siapa tuh yang punya ide? Majestic Yang punya ide itu siapa sih? Kira sih yang ngasih nama. Kenapa memilih Majestic? Jujur mas, waktu itu nggak ekspektasi ke arti ya waktu itu. Cuman kayak enak aja nyebutnya iya gitu benar, ya. iya Majestic Boys keren sih gitu kan. Keren. Lebih keren sih waktu itu kan. Iya nggak ada ini sih nggak arti. Cuman saya cari artinya bagus juga ternyata. Kenapa nggak protes di Iya. Tuh Majestic Boys aja kata Mira. Oh nggak gitu wih. Sudah. Oh dulu aja ya. Iya kirain langsung. Oh nggak bisa gitu wih. Nggak bisa wih. Aku juga punya nama sendiri. Terima aja waktu itu ya. Kayaknya asik aja. Enak aja disebut ya. Iya, pilih sekali-sekali ngeband lah, ngeband serius kan. Ngeband serius. Oh sebelumnya nggak serius. Sebelum-sebelumnya pengen solo. Pengen solo. Terus akhirnya pengen bareng mereka ini serius ya. Iya, pengen serius banget. Serius. Serius.
Kalau dari yang cewek, siapa tadi namanya? Fani. Fani. Nah ini dari Wira. Sulit ya. Kenapa susah ingat namanya? Iya. Padahal sebenarnya nama lu Eva. Hilangin E-nya, apa pindahin E-nya ke belakang jadi Fani. Iya betul. Aku tuh kalau sama cewek itu jarang ingat namanya. Tunggu 5 sampai 10 kali ketemu atau nyebutin baru ingat. Iya, nggak mungkin juga ya Pak. Sengaja itu ketemu sampai Eva sampai 5-10 kali ya, supaya ingat deh. Sampai 10 kali biar ingat. Oke, Wira. Sulit gak sih dapetin si Diva? Fani. Diva lagi. Fani. Waktu itu sulit mas, kita sempat berhenti 3 bulan. Kebetulan itu ada juga, sebenarnya ada teman sewaktu itu teman dari luar mas, orang juga teman saya yang band dulu kan, tapi bukan di Majestic, dia waktu di band yang lama lah kan. Dia nyaranin kan, siapa kira-kira cari pengganti yang pas waktu itu kan. Sampai temannya ngomong gitu kan ada itu drummer kamu yang perempuan itu bukan itu ada dia malah daya tarik lebih kuat gitu kan. Jadi dia kan, ya juga ya gitu kan. Tapi waktu itu kan permasalahannya waktu itu karena banyak itu belum ini ya, belum dengar lagu ini ya. Jadi sempat ini dulu kan, ya kita coba latihan dulu sih kan. Akhirnya pas latihan sekali, dia langsung waktu itu ini ya langsung enak gitu ya, walaupun ini kan mainnya lumayan ini kan, ini lumayan klop ini kan gitu kata ini. Akhirnya berlanjut dari sampai sekarang sih. Kalau dari Dapa nggak protes kan? Kok cewek sih gitu? Kita kan boys nih gitu. Enggak, justru saya pengen dari cewek. Biar lebih asik ngeband. Wah cewek nih semangat. Tapi kita nggak mau membawa nama. Kata boys. Kirain jadi apa gitu, boysnya diganti. Kayaknya nggak keren dari Majestic Boys and Girl. Majestic Boys and Girl ya. Tapi tetap Majestic Boys ya. Karena apa namanya itu udah nempel dan kalian juga nggak bermaksud boys itu memang identik isinya laki-laki semua. Iya. Cuma biar enak disebut aja gitu ya. Oke. Terus Fani ketika gabung sama mereka ini dengan ya konsep lagu genre seperti itu gimana? Nyaman nggak? Yang itu tadi mas, keluar dari zona nyaman, terus kayak coba dengar. Awal tuh emang apa ya, susah untuk suka itu. Jadi harus dengerin terus. Lama-lama jadi kayak kok enak, kok enak. Saya coba lagi, kok enak. Saya coba lagi, kok jadi lagi. Ketagihan. Nanti ini ya, tolong ya soundman-nya dirubah suara itu agak-agak chipmunk gitu. Iya kan? Dikasih efek chipmunk gitu ya. Tolong please lah. Oke, jadi konsep kalian kan apa namanya memang serius bermain bass gitu ya. Dan kemarin sebelumnya juga pernah kita undang di Pro 2 dan udah punya lagu sendiri. Iya. Tadi ketika membawakan lagu dari Majestic Boys sendiri gimana? Waktu bawain lagu yang Majestic Boys bener, bukan lagu orang gitu. Iya kebetulan pas bikin lagu tuh saya udah masuk di sini. Oh sudah masuk. Udah apalah namanya ikut bikin ikut berkontribusi ya. Terus itu ketika yang bikin lagu siapa sih biasanya maksudnya yang bikin lagu dapat bilang Kita masing-masing bikin lagu sih. oh punya lagu masing-masing maksudnya Ada yang saling menyodorkan gue punya lagu ini gitu. Oke. Ada yang tulis berdua. Kemungkinan nanti kita bersama-sama. Soalnya kan biasanya band itu kan gini, ada yang kayak mesin lagunya maksudnya, yang memang dia nyiptain nyiptain lagu, yang lain tinggal gue bantu masuk di sini, gitar isinya, terus yang drumnya isinya. Tapi kalian memang punya nyodorin lagu masing-masing ya. Iya. Oke, kalau Wira ngasih judul lagu apa? Waktu itu ada sih mas, tadi tulis judulnya Pretty Child Paradise.
Itu insya Allah Mas. Dan tahun depan lah mungkin ya kira-kira. Tahun depan. Itu sudah ditabung, cuman kita kemarin terkendala ini yang temen yang ngerjain misi master itu lumayan ini kemarin Mas, jadi guru kan. Jadi akhirnya sempat berhenti, tapi ini mau jalan lagi untuk lagu kedua kita. Tapi itu mungkin ketiga atau keempat ya? Iya, keempat ya. Kelima aja deh. Kelima. Kita keenam. Ke-10 ya? 10. Namanya cantik tuh. Kasihan si Wira lagunya. Kira lahiran aja. Tapi ada kayak perjanjian nggak sih, kayak misalnya si Wira siapa si Dafa harus punya lagu nih, kita satu-satu orang harus punya lagu nih gitu. Atau bebas ini gitu, mau ada lagu enggak kita tetap sama gitu. Bebas lah ya. Bebas ya. Lebih bebas. Tergantung mood. Iya biasanya kan ini Mas, misalkan si Dafa kan tiba-tiba ini langsung hubungi grup nih. Ini aku ada lagu nih, dia jadi ngasih rekaman gitu kan, rekaman gitar kosong. Nah, ntar kadang-kadang kalau dia lagi buntu dalam lirik, dia ngoper tuh, saya juga gitu kan. Coba ada yang bisa musik, coba tulis-tulis gitu kan. Lebih gitu sih Mas. Waktu 20 Plus tuh gitu kan ya. Iya. Dia ngasih gaya lagunya, tiba-tiba lagi nongkrong kan. Ya kita buat lirik itu waktu itu lumayan spontan sih kan ya. Spontan itu. Karena lirik waktu itu malam gitu, itu jadi langsung malam tuh jadi. Itu termasuk yang paling cepat ya lagu pertama ya. Iya. Lagu pertama yang paling cepat sih. Langsung jadi. Langsung ngoper ke Pani, coba cari drumnya langsung ya teman tuh. Dan akhirnya cuma waktu proses ngerekamnya lumayan lama Mas. Jadi dibawain dulu di panggung-panggung sekitar 3 bulan sudah buat lagu baru kita rekam. Oke. Tapi misalnya gini, dalam satu ya kalian anggaplah berempat ya. Tapi ada satu yang nggak kontribusi sama sekali gitu. Maksudnya itu misalkan, aku ngomongin salah satu dari kalian, misalkan ada kayak gitu, ada yang nggak kontribusi sama sekali. Bahkan ketika ngisi part dia pun dia bingung gitu loh. Kalian tuh ibaratnya tuh kayak gendong dia gitu jadinya. Kalau misalnya seperti itu kejadiannya, gimana? Kalau misalnya seperti itu, Iya. keluarin. Kita nggak ada peluang Pak. Nggak ada peluang kita kayaknya. Kalau kami gendong juga nggak apa-apa, asalkan kalau dia di panggung dia bisa gila-gilaan. Oh gitu. Iya, Oh, plus minus. berarti ada peluang Pak. Sudah masuk. Nggak, maksudnya kami tuh pengen masuk, tapi bisa sekolah jadi apa gitu. Setelah nih, misalnya pengen kecerekan aja boleh. Kecerekan doang. Karena kan ini lagi heboh ya. Ada sebuah band besar yang apa istilahnya itu yang ternyata setelah dibongkar ternyata personel lain yang ngegendong dia gitu loh. Dan awal mulanya sempat kisruh, akhirnya yaudah deh terusin aja gitu loh. Tapi yang lain itu pada kompak, pokoknya kalau dia main gue nggak lah gitu, gue nggak mau main lagi. Karena yang lain itu udah capek karena selalu ngisi part dia gitu loh. Tapi kalau kalian ya ini ya, selama aksinya bisa gila-gilaan, tapi kalau bisa aksinya gila-gilaan berarti dia bagus ngisi part bagi dia dong. Iya kan? Iya kan? Iya juga ya. Iya kan? Gak mungkin kalian gendong kalau misalnya dia bagus ngisi di bagian dia gitu kan? Iya, tapi ya benar-benar nggak ada di situ ya. Nggak ada. Di band kalian ya. Tapi misalkan ketika ini kan ceritanya kan masih indie. Kalau masih indie itu kan ibarat kata tuh karena satu nasib lah misalnya, masih masa perjuangan kan itu susah senang tuh pokoknya tuh kayaknya aman-aman aja deh. Pokoknya main band itu have fun aja. Tapi suatu ketika kita nggak tahu ke depannya seperti apa, masuk ke dunia major, dan kalian nggak bisa have fun lagi di situ. Ada tuntutan karena kalian tanda tangan kontrak dengan kondisi yang mungkin bakal ada pressure. Oh kalian harus mungkin dituntut sama label. Saya nggak mau tahu, misal produser sama saya nggak mau tahu. Pokoknya dalam 3 bulan ini sudah ada 10 lagu. Misalkan seperti itu. Nah itu gimana? Udah siap nggak menghadapi kayak gitu? Misalkan ya, karena nggak tahu. Dia itu juga bingung, tapi mungkin kayaknya mau tak mau di sini Mas.
Karena ini kan, karena pasti waktu kita mau ke major kan pasti kita diskusi kan. Jelas waktu diskusi itu kan pasti ada sedikit apa ya, kita bicara seperti ini kan. Mungkin ya mau tak mau kayaknya mas. Mungkin mau tak mau sih kayaknya Harus ya. Atau mungkin misalnya, yaudah deh kita nggak usah masuk major aja, main di aja lah terus. Kayak teman-teman kan banyak, contoh kayak NTRL ya. Iya. NTRL itu sempat masuk major level. Mereka nggak nyaman balik lagi ke indie. Iya. Mungkin kita bisa nyoba gitu mas. Istilahnya kan batu loncatnya mungkin. Pokoknya tuh kita ditangani sama manajer yang apa istilahnya punya jam terbang tinggi lah, terkenal, udah kita balik indie lagi. Yang produsernya, waduh, kurang asem nih bocah. Oke deh, ya emangnya kita break dulu sejenak ya. Pokoknya buat warganet dan teman Prodo jangan kemana-mana, tetap di live musik RRI.net. Tonton yang Anda dengar. Masih di live musik RRI.net, tonton yang Anda dengar. Oke, kita balik lagi sama Majestic Boys and Girls. Mudah-mudahan nggak nambah ya. Maksudnya nggak nambah, betul nambah itu. Betul juga ya kata orang ya. Kita tambah terus aja bang. Totalnya besoknya vokalnya ganti cewek. Kasih ya si Wira. Oke, ada lagi bang sebelum kita bakal close. Aku mau nanya ini nih. Gimana tanggapan dari Dava, Wira, Fani? Kan banyak nih. Ada nggak pernah dapat kesan-kesan atau perkataan yang paling difavoritin gitu? Mungkin dari orang tua yang mungkin bisa bikin band ini tuh semangat terus gitu. Iya, jadi kalian tuh kayak dapat apa ya, support system lah gitu. Iya. Wah kayaknya kalian keren deh gitu. Jadi akhirnya semakin semangat. Ada nggak sih? Atau sih dari mana? Ada mas. Ada sih, ada. Ya Fani dulu deh. Mungkin Jujur aja berarti dulu. kata-kata favorit itu ya dari yang saya rasain itu dari senior mas. Terus senior. Dapat kayak dukungan gitu. Terus mereka kayak ada tuh seseorang ya dari senior itu kayak ngomong, kalau ini unik nih. Senior atau seseorang? Senior mas. Ya senior. Jadi kayak pasal itu senior itu tanda kutip gitu. Senior istimewa gitu ya. Senior mas. Jadi dia tuh pesannya kayak mendukung mas. Mendukung. Dan bilangnya kayak kalian ini unik nih gitu. Kayak mainnya terlalu gila gitu kan. Jadi unik gitu. Iya. Jujur aku pertama kali dengar materi mereka itu wah gokil, sumpah. Maksudnya itu di era sekarang masih ada yang mainin song itu gitu. Itu gila banget, sumpah. Gokil banget. Ya kalau Dava gimana? Kalau Dava banyak sih sebenarnya Pak. Yang pertama dari orang tua juga. Iya, orang tua meskipun orang tua nggak suka dengan saya main kayak gini, maksudnya gamenya kayak gini kan. Cuma dia apa orang tua sebenarnya mau main gabus? Enggak. malah justru sudah kamu kerja benar aja. Kirain orang tua nggak suka kamu main genrenya, lebih suka main gambus atau main apa gitu. Enggak ada sama saya. Oh enggak. Yang jelas orang tua, benar juga karena kami banyak juga dari teman-teman dari adik-adik juga banyak yang support. Alhamdulillah kan. Sampai nggak nyangka bisa diundang ke sini kan. Oke. Dari sini aja kami sudah kira. Tolong nanya, karena kan Majestic Boys ya nih kita undang gitu. Iya kalau kita nyangka ya, karena memang kita pikirkan kita undang gitu. Kalau mereka begini ya, nggak nyangka gitu ya. Kalau kami memang kami rencanakan. Karena kan terkejut bang ya, kayak Alam bilang kan. Kayak, iya musik 60-an, 70-an masih. Iya, itu bagus banget. Iya, cuman kami belum tahu caranya untuk nyebar ini ke
luar. Oke. Luar Jawa kota itu karena pertama keterbatasan waktu, terus keuangan juga bermasalah. Iya. Tapi Iya. kalau misalnya terus banyak teman yang support terus kan, insya Allah. Kalau dari Wira? Ya dari saya sendiri sih, ya mungkin kalau dari ibu saya kan juga apa warga. Mungkin mereka ngeduk waktu dulu mungkin ini kan apa ya waktu saya dulu buat band kan mungkin masih ragu kan karena mungkin ini main-main atau serius waktu itu. Gitu. Cuma alhamdulillahnya akhirnya pacar nanya. saya nggak ada pacar. Jomblo. Aduh, Kenapa? kita satu band jomblo. Iya. Jadi enak. Berarti aman ya. Bebas mau nongkrong sampai jam berapa pun nggak apa-apa ya. Sedih ya. Jadi sedih kan senang deh. Iya, berarti memang lagu ini ya, lagu Bujana pas banget buat kalian ya. Oke, tapi Fani nggak bujang, gadis ya. Ada lagi. Nah, yang terakhir nih dari aku nih. Kalau seandainya nih, ini banyak banget ada orang yang bilang, ngapain sih ngeband? Ini bukan sekarang aja nih kata-kata yang keluar ya. Di tahun 2000-an, 2010 sampai sekarang pun itu masih ada deh. Ngapain sih ngeband? Gak bakal sukses. Lebih mending kerja aja. Nah, apa Iya. nih yang pengen kamu bilang sama orang yang berasumsi gitu? Ngeband tuh termasuk kayak hobi ya mas, hobi musik. Hobi musik tuh ada yang cuma dengerin, ada yang jadi pelaku gitu, kayak main alat gitu kan. Band ini dari awal tuh termasuk have fun mas, main-main gitu kan, ketemu teman. Ini bisa main gitar, bisa main bass, ayo main gitu kan. Yang tadi kan kayak anak SMA tuh bikin band buat keren-kerenan awalnya. Tapi ke depannya itu pasti kepikiran itu bikin lagu ya gitu. Dari awalnya kayak gitu. Terus timbul keseriusan gitu. Dari situ tuh. Dan kalau ada yang bilang apa sih ngeband gitu, gak menentukan segala macam. Ya kita tuh selama ngeband tuh nikmati juga proses mas. Kalau keuntungan pasti ada. Keuntungan pasti ada gitu. Keuntungan pasti ada. Oke. Kalau saya boleh jawab. Ya. Kalau untuk apa sih ngeband? Ngeband. Orang kan beda-beda. Kalau saya sendiri kenapa sih ngeband? Saya itu pingin hidup punya karya. Hidupnya karya. Yang bisa disaluri ya lewat band ini karena sukanya di sini. Setidaknya kita ada karya itu bisa diceritain ke anak-anak nanti. Iya. Iya. Bisa diceritain ya. Iya. Jadi nanti Dulu ya, papa itu buat dapatin mama kamu. Oh salah ya. Salah ya. Oke, jadi buat ada yang legasi lah ya. iya, kita coba aja dulu. Kita coba aja dulu. Batas kerjaan kan 27 tuh. Jadi patokannya ya sampai usia 27 ya. Siap-siap. Kalau nggak tuh ya udah. Oh, ikutin jalur mainstream lah ya, jalur apa cari kerja. Oke. Kalau gimana? Oke, baik teman buat. Enggak. Kalau gimana? Saya sendiri sih mungkin karena apa ya? Saya dari kecil sudah senang musik mas. Oke. Bahkan dari saya belum bisa main musik pun saya sudah ini kan, sudah berkhayal saya menjadi ini kan, player band gitu kan. Ya untuk apa ngeband sebenarnya gimana ya? Mungkin sulit juga untuk saya ngejawab secara ini kan rinci kan, karena ya pada intinya saya mungkin ya musik itu memang sudah keseharian gitu mas. Tuh, walaupun kita nggak main tapi jujur aja di rumah tuh mulai lagu dengerin tetap pasti gitu. Jadi kalau ditanya berapa ngeband ya sebenarnya mungkin jawaban sama juga. Misalkan kayak ada orang yang berapa sih main game gitu, kenapa kerja, berapa sih nonton gitu kan. Memang ya istilah itu mungkin lebih mudahnya tuh hiburan kita sih gitu. Dari kepenatan atau mungkin ya sebagai penyalur lah apa yang kita pengen keluarin gitu sih. Iya, namanya apalagi waktu kita kecil kan kita kayak
wah ini kayaknya keren banget nih jadi ini. Iya, Karena betul. lu sampai apa ya, sampai pernah apa namanya berhayal. Iya. Dulu itu waktu apa namanya band Evanescence lagi booming banget. Angga itu berhayal Angga jadi gitaris ya. Jadi di kamar memegang gitar tuh puterin setelah kuat lah. Rasa kayak saya lagi konser. Itu ya hayalan yang gimana gitu ya. Oke nih ya, apa nih yang kayaknya kita harus dulu pamit nih, nggak berasa. Kayaknya memang 1 jam kurang lama ya kayaknya. Mungkin 1 malam suntuk kali harusnya. Cuma nggak tahu bakal ditayangin apa nggak kalau 1 malam suntuk ya. Tapi ya pokoknya itu thank you banget buat Majestic Coach yang udah ada di studio kita ya. Thank you banget, sukses selalu dan semoga terus berkarya memberikan warna yang berbeda gitu loh untuk dunia musik khususnya di Provinsi Jambi. Dan saya Angga, Saya Evan Sentosa. kita undur pamit. Tetap tonton terus live music RRI.net. Tonton yang Anda dengar. I can copy can read down the sky. Then a very weak is till die. Especially with the upright dance, you know. And a small while we keeps me alive. Everywhere we day, it has to be shown. So gotta be low. Even when we can't breathe, so gotta be low. And in that inside, we got put a giant in the way. Until we move down our way. Down we now see we got more people down eastward. Gotta be low. Welcome to the side. We never. Welcome to the side. Hey, now,
Okay, see you and thank you. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.